adik-adik hari ini? Apa? Lebih keras? Baik. Puji Tuhan, mantap. Nah, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdiri semuanya adik-adik. Mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas pagi yang cerah ini. Engkau telah membangun kami sekeluarga dengan lengkap Tuhan. Dan berkatilah Tuhan, kami mau memulai ibadah ini Tuhan. Berkatilah kami dari awal sampai akhir Tuhan. Kau jaga terus Tuhan dan Kau bimbing kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi. Sebelum kita masuk membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pagi yang indah yang telah Tuhan berikan. Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab dari Kitab Mazmur. Kitab Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 4. Sudah dibuka Alkitabnya? Oke, sekarang kita baca secara bersama-sama ya adik-adik ya. Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 4. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Adik-adik, tadi kita sudah membaca dari Kitab Mazmur. Kitab Mazmur dibagi menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama adalah pasal 1 sampai dengan 41. Ini adalah bagian Daud, karena yang mengubah mayoritas dari Mazmurnya adalah Daud. Kemudian bagian kedua itu adalah pasal 42 sampai dengan 72. Itu adalah koleksi dari Raja Hizkia. Mazmur ini dikumpulkan pada saat Raja Hizkia. Kemudian bagian ketiga itu adalah pasal 73 sampai dengan 89. Ini merupakan koleksi dari Yosia. Maksudnya Mazmur ini dikumpulkan pada saat masa Raja Yosia. Kemudian bagian keempat itu adalah pasal 90 sampai dengan 106. Ini
dirancang untuk peribadahan umat Israel pada saat itu, pada saat masa Raja Yosia dan kejatuhan Israel. Kemudian di bagian yang kita baca hari ini adalah bagian kelima, yaitu pasal 107 sampai dengan 105. Ini mazmur yang dikumpulkan setelah bangsa Israel kembali ke tanah air mereka. Nah, adik-adik, bagian kelima ini dibagi lagi adik-adik menjadi dua, yaitu ada mazmur pujian atau halael agung, kemudian ada nyanyian ziarah. Nah, bagian yang kita baca hari ini adalah merupakan mazmur pujian atau halael agung. Pada mazmur ini, bangsa Israel mengenang kembali peristiwa penyertaan Tuhan Allah kepada mereka pada saat mereka keluar dari tanah Mesir. Banyak peristiwa-peristiwa ajaib yang Tuhan Allah lakukan untuk bangsa Israel. Misalnya ya adik-adik, ayo kita bahas. Antara lain, yang pertama, pada saat bangsa Israel merasa ketakutan dan panik, Tuhan Allah hadir menuntun mereka melalui tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Kemudian setelah itu adik-adik, pada saat bangsa Israel berjalan dan dihadapkan dengan laut Teberau, laut yang begitu luas, sedangkan di belakangnya ada tentara Mesir yang mengejar mereka. Nah adik-adik, apa yang Tuhan Allah lakukan? Tuhan Allah menyuruh Musa mengacungkan tongkatnya ke arah laut tersebut, sehingga lautnya terbelah menjadi dua, dan bangsa Israel dapat berjalan di tengahnya, mengarungi laut tersebut. Bayangkan adik-adik, kita membelah air di baskom aja tidak bisa, tidak mungkin. Tapi Tuhan dengan keajaibannya, Ia mampu belah dua sebuah laut. Nah, adik-adik, tidak hanya berhenti di situ. Pada saat tentara Mesir mengejar mereka di tengah lautan tersebut, Tuhan Allah membuat roda tentara Mesir itu menjadi miring sehingga tidak bisa mengejar mereka. Setelah itu, setelah bangsa Mesir sampai di tepi laut Teberau, Tuhan Allah memerintahkan Musa untuk kembali mengacungkan tongkatnya ke arah laut. Kemudian apa yang terjadi? Laut tersebut kembali menyatu, menelan berikut dengan para tentara Mesir. Nah, adik-adik, bangsa Israel yang mengalami peristiwa-peristiwa ajaib ini, yang mengalami penyertaan kasih setia Tuhan, mereka mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Mereka mengucap syukur sehingga mereka menuliskan mazmur pujian atau halael agung ini. Nah adik-adik, sama seperti dengan bangsa Israel, kita juga selalu disertai oleh Tuhan Allah. Untuk itu kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Sungguh banyak berkat Tuhan Allah yang Tuhan Allah berikan bagi kita. Nah, berkatnya bukan hanya hal-hal yang besar ya, bukan hanya hal-hal yang luar biasa, tapi juga dari hal-hal yang kecil. Misalnya adik-adik, pada saat adik-adik lulus TK atau lulus SD, siapa yang di sini habis lulus TK dan naik ke SD? Siapa yang sudah lulus SD dan naik ke SMP? Selamat ya adik-adik ya. Nah adik-adik, hal ini merupakan penyertaan Tuhan. Tapi bukan hanya yang itu aja, yang besar itu adik-adik berhasil lulus, tapi juga dari yang kecil-kecil loh adik-adik. Adik-adik bisa mengerjakan PR setiap harinya, satu persatu PR-nya dapat dilalui. Itu kenapa? Karena Tuhan Allah memberikan hikmat Tuhan kepada adik-adik sehingga adik-adik dapat menyelesaikan PR-nya. Nah, kemudian bukan hanya hal-hal yang senang seperti kelulusan, tapi juga hal-hal yang susah. Misalnya pada saat ini adik-adik kita mengalami pandemi COVID. Pandemi COVID membuat semua orang tidak bisa leluasa berpergian. Adik-adik harus tetap di rumah, menjaga jarak dengan satu dengan yang lain.
Kalau misalnya main keluar harus menggunakan masker, harus rajin-rajin cuci tangan. Nah, adik-adik, memang kita menjadi sulit. Aku sulit bertemu dengan teman-temanku di sekolah. Memang kita menjadi susah, menjadi sedih, tidak bisa bertemu dengan teman-teman yang lain. Tapi adik-adik, kita harus bersyukur kepada Tuhan Allah. Kenapa? Karena Tuhan Allah masih menyertai kita sampai dengan saat ini. Tuhan Allah memberikan kita orang tua, om tante, atau oma opa yang ada di sekeliling kita, sehingga kita tidak bosan walaupun kita hanya di rumah saja. Kemudian adik-adik, kita masih diberikan kesehatan dari Tuhan, sehingga kita masih bisa beraktivitas meskipun aktivitasnya tidak bisa keluar rumah. Tapi kita sehat, puji Tuhan kita bisa sehat. Selain itu adik-adik saat ini menjadi lebih sering kan bermain dengan orang tuanya. Nah, karena orang tuanya menjadi kerja di rumah, lebih banyak waktu dengan adik-adik. Begitu banyak hal yang patut kita syukuri meski dalam keadaan susah sekalipun. Meskipun dalam keadaan susah, kita harus yakin bahwa Tuhan Allah akan menolong kita. Tuhan Allah akan mengendalikan misalnya pandemi kita pada saat ini, sehingga jadi selesai pandeminya dan kita dapat beraktivitas seperti biasa. Dan kita harus bersyukur Tuhan Allah selalu menyertai kita hingga saat ini dan sampai ke depannya. Nah, adik-adik, kemudian apa yang bisa kita lakukan ya untuk mengungkapkan syukur kita? Apakah kita harus menuliskan mazmur? Ada berbagai macam cara yang adik-adik bisa lakukan untuk mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Tapi satu hal yang mudah, yaitu dengan hidup yang tertib dan taat aturan. Tertib dan taat aturan orang tua, tertib dan taat aturan sekolah ataupun guru. Yang paling utama, tertib terhadap aturan yang Tuhan Allah berikan melalui firman-Nya. Kenapa begitu adik-adik? Kita bersyukur adik-adik bisa bersekolah, sehingga adik-adik bisa makin pintar. Dengan bersyukur tersebut, kita harusnya hidup dengan teratur, sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh sekolah ataupun guru. Kemudian, kita bersyukur memiliki orang tua yang menjaga kita, membesarkan kita, membimbing kita. Nah, untuk itu kalau orang tuanya bilang A, lakuin A, gitu ya. Menaati peraturan yang orang tua berikan. Kemudian kita bersyukur adik-adik, Tuhan Allah selalu menyertai kita. Tuhan Allah telah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita, sehingga kita harus menaati firman Tuhan. Jangan kita lalai melakukan firman Tuhan. Saat adik-adik tertib, orang lain akan melihat, wah, Mima ini baik ya anaknya. Dia taat sama mamanya, sama papanya. Dibilang minum susu, dia minum susu. Dibilang suruh makan, dia makan, gak pakai nangis. Terus misalnya ada orang bilang, wah, Arfa, dia anaknya pinter ya, baik ya, manis. Setiap gurunya bilang, dia selalu ikutin. Semua peraturan di sekolah, dia selalu ikutin. Wah, pasti Arfa, Mima berbuat begitu karena Tuhan Allah mengajarkan yang baik-baik kepada mereka. Nah, adik-adik, secara tidak langsung, adik-adik telah bersaksi kepada orang lain bahwa Tuhan kita itu baik. Tuhan Allah itu baik kepada kita sehingga kita berbuat baik kepada orang lain. Sehingga kita hidup dengan tertib dan melakukan firman Tuhan Allah. Maka dari itu adik-adik, mari kita menjalankan hidup yang benar. Dengan selalu mengucap syukur pada Tuhan dalam susah maupun senang. Dalam segala hal. Karena itu merupakan kehendak dari Tuhan Allah bagi kita. Dan mintalah Tuhan Yesus untuk selalu menolong
serta Roh Kudus untuk menguasai hidup adik-adik, sehingga setiap langkah yang adik-adik tempuh itu hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Sekarang kami mau berdoa Tuhan untuk kakak layan PA dan adik-adik layan PA. Kau berkati terus Tuhan adik-adik layan PA yang kemarin berulang tahun Tuhan. Dan Kau berkati juga Tuhan di bulan ini juga yang berulang tahun Tuhan. Dan Kau berkati terus juga Tuhan adik-adik yang baru naik kelas dan lulus SD maupun nanti masuk ke SMP Tuhan. Kau berkati terus Tuhan. Engkau berkati juga adik-adik yang terbaring sakit di rumah Tuhan. Engkau sembuhkan Tuhan, semoga bisa beraktivitas dengan normal kembali. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk kakak-kakak layan yang mempunyai kesibukan kuliah, kerja, maupun kesibukan apapun yang menghambat kegiatan mereka. Kau berkati terus Tuhan, Kau tuntun terus Tuhan. Semoga bisa beraktivitas dengan normal kembali dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk gereja kami, terutama gereja GPI Bogor Banten ya Tuhan, sebagai tempat kami berkumpul bersama-sama ya Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati saja orang-orang yang ada di dalamnya ya Tuhan, setiap tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing Tuhan yang pimpin. Biarlah kiranya setiap segala sesuatu yang mereka kerjakan bisa tuntas dan semuanya terhormat dan kemuliaan saja ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan juga yang hadir di gereja kami ya Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang turun, biarlah kiranya sukacita yang datang daripada-Mu saja di dalam gereja kami, sehingga tidak ada hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi di dalam persekutuan kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami bisa bersama-sama bertumbuh dan bersukacita di dalam gereja ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga yang berdoa ya Bapa bagi keluarga kami, terkhususnya kedua orang tua kami yang telah membesarkan kami dari kecil hingga sampai sekarang pada saat ini ya Bapak. Kau berkati Tuhan kedua orang tua kami, berikan mereka kesehatan selalu. Kau berkati mereka juga Tuhan dalam pekerjaannya. Kau berkati orang tua kami supaya Tuhan bisa menjadi orang tua yang selalu mengerti apa keinginan anak-anaknya, juga selalu menjadi orang tua yang selalu membantu. Karena kami yakin percaya Bapak, semua perkataan orang tua kami itu ada benar adanya Tuhan. Kami berdoa supaya orang tua kami tetap selalu sehat, dan juga khususnya Tuhan, orang tua kami bisa tetap beribadah memuji muliakan nama-Mu bersama-sama dengan kami semua, bersama dengan adik-adik di rumah. Dan setiap orang tua diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, supaya kiranya kedua orang tua bisa mengemban tanggung jawabnya dengan baik sebagai orang tua. Kiranya Bapak, kami juga berdoa bukan hanya untuk orang tua terusnya dalam keluarga kami, tapi semua orang tua di seluruh dunia ini ya Bapak. Kau berkati mereka semua yang sedang mengalami kesulitan, mengalami kekurangan apapun itu Tuhan, Kau cukupkan. Biarlah tangan-Mu saja Tuhan yang bekerja dalam kehidupan keluarga terus orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, terkhususnya untuk situasi pandemik yang saat ini kami hadapi. Kami berdoa untuk setiap pemerintah dari pusat hingga daerah, untuk tim medis, untuk TNI, Polri, dan juga untuk segala pihak yang berusaha untuk membantu agar
situasi COVID saat ini dapat terlalui dengan baik. Biarlah kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan jaga mereka agar mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan benar dan baik. Dan juga Bapa, bagi kami warga negara, biarlah kiranya Tuhan berikan hikmat serta kebijaksanaan agar kami dapat mendukung setiap program pemerintah. Terkhususnya juga bagi kami anak-anak kecil, anak-anak Tuhan, biarlah kiranya dengan tinggal di rumah kami tetap mau menjaga kesehatan, menjaga kebersihan kami. Pakailah kami semuanya Bapa, agar kami dapat menjadi garam dan terang bagi bangsa dan dunia kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku, Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Adik-adik, tadi sudah dengar kan firman pada hari ini? Nah, Kamala mau ingetin lagi nih, kalau menjadi anak Tuhan, kita harus banyak bersyukur dan kita juga harus memuji nama Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan masih menyapa kami melalui ibadah yang kami langsungkan pada saat ini. Biarlah kiranya Bapa, firman-Mu yang telah kami dengar dapat menjadi petunjuk kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang baik. Sebentar kiranya kami akan melanjutkan aktivitas kami lagi. Biarlah kiranya Tuhan sertai kehidupan kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu.